Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga kita di hari ini diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Terima kasih untuk teman-teman atas dukungan dan supportnya. Dan saya mengharapkan support dan dukungannya untuk selalu mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi para teman-teman trader pemula ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana dan dari mana cara kita melakukan perdagangan di ketika kita membuka market ya. Bagaimana caranya kita, dari mana kita memulainya, kan seperti itu ya. Sebelum kita memulai perdagangan, poin dasar yang kita miliki yaitu kita bisa membaca pola candle yang sudah dilahirkan. Itu poin dasarnya ya. Saya ulangi lagi bahwa poin dasar pola pembacaan informasi yang terlahir daripada candle itu membawa informasi harga kemana ke depannya, itu harus dimiliki oleh trader pemula ya, khususnya ya, sebelum kita melakukan open perdagangan. Dan kita bisa mengetahui ketika kita bisa membaca polanya, maka kita hanya mencari dukungan dan konfirmasinya. Candle hijau ya, contohnya ini candle hijau. Bentar. Contohnya candle hijau, sumbu panjang atas, pendek bawah, informasinya ke atas. Candle hijau, sumbu panjang bawah, pendek atas, informasinya ke bawah. Dan candle merah, sumbu panjang atas, candle merah, sumbu panjang atas, pendek bawah, informasinya ke bawah. Candle merah, sumbu panjang bawah, pendek atas, informasinya ke atas ya. Jadi kalau candle hijau mengikuti sumbunya, kalau candle merah mengikuti kalau candle hijau mengikuti sumbu terpanjangnya ya. Candle hijau mengikuti sumbu terpanjangnya, candle merah mengikuti sumbu terpendeknya ya. Seperti itu ya polanya kita membaca informasi harga. Terus ketika kita buka market, ketika kita buka pasar, hal yang saya terapkan yang pertama adalah mengetahui tren, kemana tren yang sedang dibangun ya. Yang kedua, yang pertama tren, yang kedua SNR ya. SNR itu adalah pertemuan dua candle ya, pertemuan dua candle. Contohnya ini candle hijau, ini candle merah. Nah, berarti ini sudah membentuk sebuah resisten ya. Paham ya? Saya ulangi lagi. Resisten itu adalah pertemuan antara candle hijau dan candle merah ya. Pertama candle hijau, yang kedua candle merah. Nah, ini adalah sebuah resisten. Dan pertemuan yang diawali oleh candle merah ya, oleh candle merah seperti ini, dan yang kedua adalah candle hijau, itu adalah sebuah support. Apa itu berlaku semuanya, Bang? Berlaku walaupun tidak di penghujung tren ya. Contohnya di sini, tren lagi naik, ini lahir sebuah candle hijau, ini candle merah, ini adalah sebuah resisten. Dan begitupun sebaliknya, ini lahir candle merah, lahir candle hijau, ini ada sebuah support ya. Paham ya? Nah, jadi support adalah perintah kenaikan, resisten adalah perintah penurunan ya. Tapi kita masih memerlukan dukungan-dukungan yang lain daripada candle itu sendiri, ataupun tren, ataupun support resisten sebelumnya ya. Nah, support resisten itu akan mempengaruhi pada harga ke depannya. Contohnya di sini ya. Di sini adalah sebuah resisten ya. Dan candle hijau ini, candle hijau itu dia lahir mencoba untuk naik ya. Tapi di wilayah resisten, ini resisten juga ya. Di wilayah resisten ini dia ditolak ya, ditolak menghasilkan sumbu panjang atas. Dan ini juga sebuah resisten. Candle hijau ini lahir di wilayah resisten, dia ada penolakan harga, yaitu sumbu ya, yaitu sumbu.
Ini ada penolakan harga sebab dia di wilayah resisten sebelah sini. Ya, ini ada penolakan harga di wilayah resisten sebelah sini. Paham ya? Nah, resisten dan support itu akan mempengaruhi harga ke depannya. Paham ya? Oke, kita mulai menganalisa ya. Ini tren lagi kenaikan secara globalnya. Tapi di sini ada resisten dan dia membuat penurunan sebentar dan dilanjutkan kenaikan. Paham ya? Terus dari mana Bang kita mulai menganalisa? Dari periode mana? Dari waktu yang sebelah mana? Kita baiknya memulai analisa. Kalau saya sendiri sih lebih enak daripada awal periode ya, awal periode daripada periode yang lagi berjalan. Contohnya ini ya, saya mengumpulkan informasi di sini untuk membuat open posisi di sini ketika dikonfirmasi. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah rejection harga ya, ciri-ciri reversal. Apakah di sini ada resisten? Ya. Nih. Dia ditolak di harga 48.000 ya. Di harga 48.000 ternyata di sini ada sebuah resisten ya. Makanya dia membuat suatu rejeksi harga. Apakah terkonfirmasi? Kita lihat informasi daripada candlenya. Ini penurunan, ini candle hijau perlemahan daripada buyer yang sumbunya sama panjang ya, tapi tren lagi naik. Paham ya? Ternyata si candle hijau ini menembus resisten ini ya. Dan ini informasinya penurunan, ini penurunan ya. Tapi bentar, yang terlahir adalah candle informasinya masih panjang bawah ya, berarti penurunan. Tapi bodinya baru menembus, belum harga tertingginya ditembus ya. Kita tunggu lagi apakah candle selanjutnya ini akan mengkonfirmasikan penurunan ya. Jika kita open posisi buy, pastikan informasi daripada candle itu mendukung kenaikan, yaitu setidaknya dia mempunyai kekuatan harga untuk naik. Bukan kita open posisi buy, lahir candle yang memang perlemahan buyer ya. Itu sama aja bunuh diri. Dan begitu pula kita open posisi sell. Kita harus mencari dukungan dan konfirmasi candle merah atau candle seller yang mempunyai kekuatan untuk naik, bukan pelemahan. Paham ya? Jadi itu. Ini support, ini ditolak. Ya. Ada penolakan di area support. Apakah ini akan menjadi candle hijau? Yang jelas harga tertinggi pada candle sebelumnya di sini ya, yang pernah ditawar. Sumbu melambangkan penawaran harga, permintaan harga, body melambangkan kekuatan harga. Ya, body melambangkan kekuatan, sumbu melambangkan sebuah penawaran ya. Lahirnya candle merah secara ukuran body dia tidak kuat ya. Nah, kita tunggu candle hijau yang terlahir apakah mendukung sebuah kenaikan secara ukuran body, secara informasinya. Kita tunggu aja. Ini candle merah sumbu panjang atas itu bukti bahwa adanya rejection harga ya, penolakan harga untuk naik ke atas. Makanya dia membuat penurunan. Bahwa di sini di wilayah ini pernah ditolak. Tapi tren lagi naik. Secara dukungan tren berarti dukungannya itu kenaikan. Nah, ketika kita melihat tren naik seperti ini, maka dalam mindset kita, dalam pikiran kita, kita harus open posisi buy. Ya, jangan melawan tren. Tapi ketika kita open posisi buy, pastikan kita mempunyai dukungan-dukungan yang kuat daripada support, daripada informasi harga itu sendiri. Ya. Oke ya, support sudah tertembus, dia akan menuju support ini ataupun support ini. Dari kekuatan body candle merah itu secara ukuran body dia kekuatan untuk turun, secara informasi dia kekuatan untuk turun.
Paham ya? Di sini saya open posisi sell. Katanya tren kalau lagi naik kita fokus kepada open posisi buy bang. Iya ya, tapi di sini ada sebuah rejection harga yang membuat sebuah resisten, dan di sini candle hijaunya itu informasinya ke bawah. Di sini lahir lagi candle merah membuat sebuah resisten. Bukti bahwa dia tidak pernah mencapai level harga daripada sumbu candle merah ini, harga tertinggi dia. Ya. Kalau di sini membuat sebuah candle hijau itu wajar ya, itu sebuah jawaban daripada candle-candle sebelumnya ya. Sebuah jawaban daripada candle-candle sebelumnya, yaitu ini permintaannya naik, ini naik ya. Tapi stop loss kita berada di sini. Supportnya yang ingin dituju ini ataupun ini, itu masih terlalu jauh ya. Jadi saya open posisi sell. Oke ya, sebelum kita memutuskan trading di binary option khususnya, kita harus paham ya tentang resiko-resiko yang akan kita hadapi. Sebab trading itu resikonya sangat tinggi ya, resikonya sangat tinggi. Jadi kita harus siap mental, harus siap ya, uang kita itu hilang ataupun rugi, tapi bukan berarti hilang itu kita itu secara sia-sia ya. Setidaknya kita bisa membedakan bahwa trading itu suatu perdagangan, bukan perjudian. Kalau judi itu kan mainnya nebak-nebakan, kalau dagang itu kan analisa ya. Jika support ini tertembus, maka tren sah untuk turun. Ini adalah sebuah candle koreksi. Tapi support ini cukup sempurna, sebab informasi yang dihasilkan oleh candle itu kenaikan dan kenaikan. Ya, tapi kalau ditembus, perintah support itu dibatalkan oleh candle ini. Kalau ini menjadi candle merah menembus support ini, maka ini adalah candle pembatalan harga untuk naik. Perintah untuk naik dibatalkan dan sekaligus membuat resisten baru. Ya, apakah akan dibatalkan? Kita tunggu saja ya. Oke ya, terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah memberi dukungan ya. Terima kasih banyak. Semoga channel ini bisa berkembang ya dan bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak, khususnya trader-trader pemula. Ya, dia sudah membentuk sebuah resisten. Ya. Jika candle merah ini itu tidak bisa dijadikan informasi untuk penurunan harga ya, sebab dia tidak bisa menembus support. Ya. Yang kedua, secara ukuran body dia kecil, lemah ya, lemah. Paham ya? Tren lagi kenaikan, harus paham itu ya. Tapi mencoba untuk penurunan, ya. Informasi yang dilahirkan oleh candle-candlenya, ini informasinya ke atas, ini ke bawah, ini ke atas, ya. Ini adanya penolakan harga, ya, dimana candle seller itu bimbang untuk mengkonfirmasi harga itu sendiri. Apakah candle ini akan menjadi konfirmasi untuk penurunan? Kita lihat saja. Ataukah dia melawan untuk kenaikan? Ya, ternyata yang dihasilkan adalah candle hijau menembus resisten dan menginformasikan penurunan. Ya. Bang, saya bingung tentang candle konfirmasi bang ya. Itu bagaimana sih bang candle konfirmasi? Sebetulnya semua candle yang kita bisa ambil informasinya itu bisa dijadikan suatu konfirmasi, ya. Contohnya candle-candle seperti ini ya. Nih, ini kan informasinya ke atas, bisa dijadikan informasi. Ini sebuah resisten, ini sebuah support, tapi ditembus oleh candle ini. Maka candle ini mengkonfirmasikan penurunan, ya. Nah, tapi konfirmasi yang bagus itu arah harganya itu searah ya, itu bagus, itu kuat. Tapi konfirmasi yang tidak kuat, sebab ini ke atas menjadi konfirmasi, maka di sini ada candle hijau. Setidaknya dia akan informasi ini akan dikerjakan di bagian-bagian ini. Oke, kita akan open posisi sell ya selama 3 menit. Aduh, tapi terlalu ke bawah, tidak apa-apa.
Jika dia naik lagi, kita akan open posisi sell lagi ya. Yang bawah itu nggak tahu lah nantinya lah profit atau enggaknya, paham ya. Dia mulai mencari support ya, mulai mencari support untuk apa namanya tujuannya dia. Kenapa Bang open posisi ke bawah? Yang sudah seperti saya bilang ya, ini sebuah resisten ya, sebuah resisten. Terus ini lahir candle merah, candle hijau, informasinya ke bawah. Dan di sini lahir candle merah, informasinya ke bawah sekaligus menembus support-supportnya tadi ya. Sebagai konfirmasi yang saya katakan bahwa konfirmasi yang bagus itu adalah searah dengan dukungannya ya, ataupun dengan trennya ya. Makanya saya open posisi sell. Oke ya, jika apa namanya yang saya terangkan itu kurang dimengerti, saya mohon maaf ya. Dan bisa komentar apa yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, dia membentuk support, informasinya ke atas, ini informasinya ke atas ya. Apakah dia akan menembus support ini? Bang, apa ketika dia sudah menembus support ini kita akan open posisi sell? Tidak. Sebab apa? Support yang dia tuju sudah semakin dekat. Itu resiko ya. Resiko. Ada kemungkinan di area support ini ataupun support ini dia akan mereject harga ya, akan menolak harga untuk penurunan kembali. Untuk estimasi waktu open perdagangan itu bisa disesuaikan ya menurut jam terbang masing-masing. Kalau saya enaknya memang 3 menit ya. Kalau saya open perdagangan 3 menit. Yang bawah itu riskan ya. Yang bawah itu riskan, tapi semoga aja profit ya. Oke ya, kayaknya masih profit yang bawah itu. Oke ya, jadi itu ya untuk bagaimana kita memulai perdagangan. Setidaknya kita mengumpulkan informasi-informasi itu dalam satu periode ya. Terus kita lihat tren yang pertama, yang kedua resisten, support, resisten ya. Ingat ya, support resisten adalah semua pertemuan dua candle antara buyer dan seller itu disebut support dan disebut resisten ya. Paham ya? Nah, ini support, ini resisten, ini support, ini resisten, ini support ya. Ini resisten, ini support. Jadi seperti itu, dan itu akan mempengaruhi harga ke depannya. Seperti halnya di sini, ini support, lahir support, ini lahir resisten, ini lahir support lagi, di sini lahir resisten. Ya. Paham ya? Jadi itu. Oke, untuk informasi candle saya ulangi lagi. Candle merah sumbu panjang atas itu informasinya ke bawah, candle hijau sumbu panjang bawah itu informasinya ke bawah. Candle merah itu mempunyai perintah informasi penurunan ya. Ya. Candle merah itu sumbunya panjang atas mempunyai informasi penurunan, candle hijau sumbu panjang bawah mempunyai informasi penurunan. Candle hijau mengikuti sumbu terpanjangnya, candle merah mengikuti sumbu terpendeknya. Paham ya? Paham ya? Dan dasar sekali bahwa resisten itu adalah perintah penurunan, support itu perintah kenaikan ya, itu sangat dasar sekali. Oke ya, jika kita analisa bahwa tren contohnya lagi turun, kita melihat lahir candle merah itu dengan kekuatan bodinya ataupun bodinya itu kok tipis-tipis, maka jangan sekali-kali kita memberanikan diri untuk open posisi sell. Sebab ketika kita ingin open posisi sell, setidaknya bahwa candle itu secara kekuatan body dia mendukung penurunan ya.
Dan candle konfirmasi itu lebih baik kita ambil konfirmasi ketika bentuk bodinya itu kokoh dan informasinya searah ya. Paham ya? Jadi itu. Contohnya gini. Ini support. Ini informasinya ke atas, ini ke atas. Nah, kita kan akan mengambil konfirmasi sebuah candle ya. Nah, lahirlah candle ini, dia belum bisa menembus resisten sebelah sini dan kita tunggu lagi candle. Ternyata lahirlah candle merah ini secara ukuran body dia kekuatan, secara informasi dia kenaikan ya. Makanya kita itu ambil konfirmasi yang bisa dikatakan bodinya itu kokoh ya untuk dijadikan konfirmasi, dan informasi yang dilahirkannya itu searah. Paham ya? Oke ya, jadi itu ya. Yang pertama saya ingatkan lagi dari mana kita memulai suatu perdagangan. Yang kedua kita itu bagaimana kita memulai perdagangan. Poin-poin dasarnya ketika saya membuka market itu saya melihat sebuah tren ya, tren itu yang harus saya analisa. Yang kedua SNR. Yang ketiga informasi daripada candle yang terlahir ya. Terus untuk mencari sebuah konfirmasi itu saya mencari konfirmasi jika saya ingin open posisi sell, setidaknya konfirmasi itu yang terlahir adalah kekuatan seller, bukan perlemahan seller ya. Ketika saya ingin open posisi buy, saya memastikan bahwa informasi daripada kekuatan harganya itu adalah buyer, bukan perlemahan buyer. Paham ya? Dan yang bagus lagi ketika informasinya itu searah, informasi arah harganya itu searah. Contohnya di sini ya, kita kan ini tren lagi turun, kita fokus open posisi sell ya. Saya mencari dukungannya resisten. Dukungan kedua adalah penurunan tren. Dukungan yang ketiga adalah informasi dari harga itu penurunan ya. Terus di sini lahir resisten, di sini lahir candle merah. Informasinya ke bawah secara ukuran body dia kekuatan seller, secara informasi dia penurunan dan tren lagi turun, support ditembus. Maka ini bagus untuk dijadikan konfirmasi. Paham ya? Itu candle-candle konfirmasi ya, untuk mengkonfirmasi open posisi kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, sekali lagi ya, support resisten ya. Support resisten itu ketika harga itu mendekati support itu akan ada perlawanan seperti ini ya. Ketika harga itu mendekati resisten itu pun akan ada perlawanan. Itu fungsinya support dan resisten ya. Walaupun jangka pendek tapi dia tetap ya mempengaruhi. Nah, seperti contohnya di sini nih ya. Nih. Ini kan support. Nih. Ya, support. Ketika candle merah ini mencoba untuk turun lagi, dia ada perlawanan daripada buyer yaitu sumbu ya untuk naik ke atas. Paham ya? Setidaknya perlawanan itu akan muncul walaupun sumbu. Paham ya? Nah, seperti ini support. Nah, ketika di sini itu mencoba untuk turun tapi dilawan oleh buyer dan menghasilkan sumbu. Ketika ini resisten, dia mencoba untuk naik, itu pun dilawan oleh seller ya, menghasilkan candle yang ada perlawanannya sama kuat ya. Jadi menghasilkan candle doji merah karena atas resisten bawah support. Kan seperti itu. Ya, atas resisten bawah support. Nah, ya, paham ya? Nih, dia akan mencari support ini dan support ini ya. Karena support ini sudah berhasil ditembus. Tapi ketika dia ingin turun ke bawah, dia akan membentuk suatu dukungan lagi yaitu resisten. Tapi kalau resisten ini dia mengkonfirmasi ke atas, support ini membentuk support ya dia, dan dia menjadikan konfirmasi ke atas, maka tren itu akan berubah haluan. Tapi setidaknya ketika dia akan turun, dia akan membuat suatu resisten lagi, membentuk candle hijau dulu, terus dikonfirmasi penurunannya menembus support itu, maka dia akan diteruskan penurunan. Paham ya? Jadi itu ya, support resisten sangat berpengaruh. Bagi saya support resisten itu pengaruhnya nomor 1 ya, pengaruhnya nomor 1. Yang kedua informasi candle itu sendiri. Yang ketiga itu bisa dikatakan tren yang lagi berjalan itu pendukung yang bisa kita pertimbangkan ya. Oke, itu saja ya untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang jelas
untuk materi kali ini bagaimana dan dari mana kita mengawali suatu perdagangan, yaitu dengan kita itu sudah bisa membaca pola candle, yang kedua kita bisa mengenali support resistennya, yang ketiga kita bisa mengenali tren, terus sebagai pendukung bahwa konfirmasi itu dilahirkan oleh candle yang informasinya searah, terus candle yang mempunyai body kekuatan, terus candle-candle yang bisa dikatakan kokoh ya, kokoh, tidak candle perlemahan. Contohnya kita open posisi sell, itu berarti kita mencari kekuatan seller, bukan perlemahan seller. Ketika kita open posisi buy, kita mencari konfirmasi, berarti kekuatan buyer, bukan perlemahan buyer. Dan ketika kita open posisi sell, pastikan kita mengenali candle-candle hijau itu, candle-candle buyer itu lemah. Dan ketika kita open posisi buy, candle seller itu lemah. Mungkin secara ukuran body bisa, secara resisten itu ditembus. Ketika kita open posisi sell, support itu ditembus oleh candle seller ya, paham ya? Jadi itu saja, sekian video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih kepada para teman-teman. Saya mohon dukungan dan supportnya supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak, dan khususnya bagi para trader-trader pemula ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.